Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamun Atul Hasana, NIM 1604111000090 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Madura. Di sini saya akan membahas user interface dari aplikasi saya yang berjudul Peluang Masuk Sekolah Pascasarjana. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu use case-nya. Di sini ada dua user sama admin, di mana user ini termasuk mahasiswa. Sebelum melakukan input data atau masuk ke halaman user, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, user dapat menginputkan data peserta, kemudian melakukan klasifikasi. Kemudian user dapat melihat hasil peluang yang sudah pernah dimasukkan ke database. Kemudian ada admin. Sebelum masuk ke halaman admin, terlebih dahulu melakukan login, kemudian admin bisa menginputkan data training, kemudian bisa melihat data peserta atau data tes, terus ada data proses dan hasil. Langsung saja ke desainnya. Di sini pertama ada login untuk user, di mana user harus memasukkan username dan password. Jika user belum mempunyai username dan password, diharuskan untuk create account dulu. Pertama, kita create an account. Kemudian ada Kemudian user harus memasukkan universitas, NIM, username, dan password. Di sini contohnya langsung saya masukkan username dan passwordnya. Kemudian langsung kita login. Di sini akan tampil halaman utama dari user, di mana di sini ada home, isi data di hasil. Pengisian data di sini harus dilakukan dengan hati-hati karena pengisian data hanya bisa dilakukan satu kali saja. Kita langsung saja pengisian data di sini. Pengisian data di sini merupakan isi data dari mahasiswa tersebut. Di sini ada universitas, NIM, kemudian ada skor GRE, skor TOEFL, rating university, SOP, LOR, CGPA, research. Di sini ada GRE score, di mana GRE score merupakan tes standar yang diambil agar dapat masuk ke sekolah pascasarjana. Kemudian di sini ada skor TOEFL, terus rating dari universitas, kemudian SOP. SOP merupakan standar operasional prosedurnya. Kemudian ada LOR, CGPA. CGPA ini merupakan nilai yang diperoleh dari keseluruhan semester yang telah ditempuh. Kemudian ada research yang merupakan penelitian, di mana di sini ada pilihan sudah atau belum melakukan penelitian. Kemudian kita klik tombol klasifikasi. Di sini user dapat melihat hasil dari klasifikasi yang sudah dimasukkan. Di sini akan tampil hasil dari penilaian dari kriteria-kriteria yang sudah dimasukkan tadi. Apakah peluangnya lebih masuk ke diterima atau tidak diterima. Kemudian di sini ada menu lihat hasil. Di mana di sini user dapat melihat hasil yang sudah dimasukkan tadi, data yang sudah dimasukkan tadi. Kita dapat mencarinya berdasarkan universitas atau NIM. Kita logout. Kemudian di sini ada login untuk admin dengan memasukkan username dan password. Misalnya
Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman admin, dashboard-nya di sini ada menu home admin, ada data training, kemudian ada data test. Data training di sini merupakan data yang digunakan sebagai acuan dalam prediksi pengklasifikasian kelas. Di sini ada kriteria-kriteria yang tadi. Kemudian admin di sini dapat melakukan penambahan data training dengan memasukkan universitas, NIM, kemudian GRE score, TOEFL score, university rating, SOP, LOR, GPA, research. Kemudian di sini ada hasil dari data ini, apa hasilnya masuk atau tidak masuk sekolah pasca sarjana. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di sini. Kemudian ada data test, di mana data test di sini merupakan data yang digunakan sebagai data penguji. Di sini merupakan data yang sudah dimasukkan oleh user tadi atau mahasiswa tadi. Kemudian di sini ada proses data, di mana proses data di sini merupakan proses perhitungan yang menggunakan metode naive Bayes. Di sini ada kolom lulus dan tidak lulus, di mana XI1, X2, X1, X2, X3, dan seterusnya di sini merupakan kriteria yang tadi sudah dimasukkan. Kriteria GRE score yang lulus itu berapa, kemudian TOEFL score itu berapa, dan seterusnya. Di sini ada hasil yang untuk tidak lulus. Di sini ada hasil untuk yang lulus itu berapa, kemudian hasil yang tidak lulus itu berapa. Dari proses perhitungan ini kan ada hasil yang lulus itu berapa dan hasil tidak lulus itu berapa. Kemudian lebih besar ke lulus atau ke tidak lulusnya. Kemudian hasilnya itu nanti akan dilihat di hasil akhir di sini. Apakah mahasiswa tersebut masuk ke lulus atau tidak lulus. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.